Salam aleihim Besem Yesua Hamasiah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies. Begini judulnya, Yesus itu selalu nomor satu. Ya, saudara-saudara ya, dalam berbagai hal, sebagai Allah, sebagai Tuhan, sebagai pemilik surga, sebagai sang pencipta, Yesus itu selalu nomor satu, numero uno, number one, ya. Pak, ini hanya sekedar menyanjung-nyanjung Yesus atau ada bukti ayat Alkitabnya? Kalau HTD yang ngomong pasti ada bukti ayat Alkitabnya, ya. Kita mulai dari Yesus itu satu-satunya Allah, ya. Jadi tidak ada Allah lain di jagat raya ini. Satu-satunya Allah itu Yesus. Ada ayatnya enggak? Ada. Roma 16 ayat 27. Satu-satunya Allah, yaitu Yesus Kristus, ya. Number one dong, numero uno dong, yes. Yang kedua, Yesus itu satu-satunya Tuhan. Satu-satunya Allah sudah, satu-satunya Tuhan. Di dalam Yudas 1 ayat 4 itu satu-satunya Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus. Memang satu-satunya, ya. Kemudian satu-satunya pemilik surga. Yesus turun dari surga, Yohanes 6 ayat 38. Yesus juga naik ke surga, di dalam Kisah 1 ayat 9. Di surga ia duduk di tahta seorang, di dalam Wahyu 4 ayat 2. Jadi seorang atau satu-satunya yang duduk di tahta surga, yang satu-satunya itu adalah Yesus. Karena Yesus datang dari surga dan kembali ke surga yang sama. Berarti surga cuma ada satu, betul. Yang duduk di tahta surga jelas ditulis seorang, S-nya huruf besar, kata ganti Allah. Di dalam Wahyu 4 ayat 2. Disebut juga di sana terdiri sebuah tahta. Jadi tidak ada dua tahta, meskipun disebutnya tahta Allah dan tahta anak domba. Ini sama persis dengan pada mulanya adalah firman bersama-sama dengan Allah. Itu bukan dua, tapi satu. Karena Allah itu satu roh, satu nama. Selanjutnya adalah satu-satunya nama Allah. Di bawah kolong langit ini, keselamatan hanya ada di dalam satu nama. Siapa? Nama Yesus. Kisah 4 ayat 12. Filipi 2 ayat 10. Di dalam nama Yesus itu bertekuk lutut semua yang ada di langit, di atas, di bumi, dan di bawah. Artinya ya cuma satu-satunya nama itu. Nama Yesus. Kalau namanya itu diganti Henry, maka tidak bertekuk lutut yang di langit, di bumi, dan di bawah. Yang di atas, di bumi, dan di bawah. Atau namanya diganti Abdul, tidak bertekuk lutut. Tapi kalau namanya itu Yesus, maka semua bertekuk lutut yang di langit, di atas, di bumi, dan di bawah bumi. Jadi Yesus selalu numero uno, number one, nomor satu. Langit dan bumi itu hanya ada satu. Langit dan bumi bulat ini hanya ada satu. Pasti yang menciptakan satu-satunya Allah, tadi sudah Yesus, pasti Allah yang benar. Allah yang benar, yang benar-benar Allah, yang Allah sebenar-benarnya. Ya, Yesus Kristus adalah Allah yang benar itu. Di dalam 1 Yohanes 5 ayat 20. Di dalam Yohanes 17 ayat 3 disebut satu-satunya Allah yang benar. Yaitu engkau. Siapakah engkau? Yesus. Jadi satu-satunya Allah yang benar. Tadi sudah satu-satunya Allah, sudah satu-satunya Tuhan, sudah satu-satunya pencipta itu ya Yesus itu. Ya. Satu-satunya yang tahu hari kiamat itu siapa? Wahyu 20 ayat 11. Yesus, dari hadapan Yesus yang menentukan hari kiamat. Dia yang mencipta bumi, dia yang menentukan kapan bumi ini lenyap,
Dia juga yang menghakimi manusia. Dia yang mencipta manusia, dia yang menghakimi manusia. Manusia dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Siapakah gambar dan rupa Allah? Yesus. Yesus gambar Allah. Kolose 1 ayat 14-15. Yesus rupa Allah. Filipi 2 ayat 6 yang setara Allah itu. Jadi Yesus itu selalu numero uno, selalu number one. Ini bukan kata sanjungan dari HTD, tapi Alkitab. Satu-satunya hakim adil hari kiamat adalah Yesus, tidak yang lain. Ya. Di dalam Wahyu 20 ayat 12 sampai 15. Jadi Bapak Ibu Saudara, Anda hujat caci maki Yesus nggak ngaruh. Wong Yesus itu numero uno kok. Allah satu-satunya iya, Tuhan satu-satunya iya, apalagi juru selamat. Ya nggak ada juru selamat lain selain Yesus. Ya, juru selamat iya, sang pencipta iya, Alfa Omega. Adakah yang lain? Nggak ada. Alfa Omega, the only one ya cuma Yesus itu. Ya. Segala macam itu ya, satu-satunya itu ya Yesus itu. Ya, very clear Bapak Ibu Saudara, ini bukan sanjungan ngawur. Bukan HTD menyanjung-nyanjung Yesus ngawur ya toh, enggak. Ada ayat Alkitabnya dan itu nanti dibuktikan setelah nanti selesai kiamat ya toh, terutama untuk nubuatan-nubuatan atau pernyataan dari Yesus bahwa dia nanti yang menciptakan bumi baru lalu menghakimi semua manusia. Nah, sedangkan hal-hal yang sudah terjadi seperti penciptaan langit bumi bulat ya toh, dan segala sesuatunya, penciptaan surga, penciptaan segala makhluk, dia itu juga Allah dari roh segala makhluk. Jadi rohmu semua itu ada di tangan Yesus. Yang memberi roh hidup itu juga Yesus. Nanti ketika rohmu kembali pada wewenang Yesus. Agama apapun, ya. Ya kadang-kadang para penghujat Yesus itu nggak tahu ya, roh kamu itu yang memberi Yesus loh. Ya. Roh kami ya yang memberi Allah kami. Tak kasih tahu Allahmu itu namanya Isa Al-Masih, Yesus Kristus. Kalau belum paham tanya sama Khadijah. Ya. Seperti itu Bapak Ibu Saudara ya. Allah dari roh segala makhluk adalah Yesus di dalam Bilangan 27 ayat 16. Kamu punya roh, dalam tubuhmu punya roh, punya apa? Nah rohmu itu milik Yesus, tak kasih tahu. Tapi kami kan nggak percaya Yesus, nggak peduli. Waktu kamu umur 8 minggu, yang ngasih roh itu Yesus. Nanti dibuktikan waktu kamu mati. Ternyata benar Pak ATD. Tak pikir aku sekarang ini nyembah yang lain, ternyata Allah yang benar itu Yesus toh. Lah iya. Aduh, aku masuk ke alam maut Pak, nanti jurusan neraka. Ya rasain. Udah dikasih tahu kok, Allah yang benar itu Yesus. Allah satu-satunya itu Yesus, Tuhan satu-satunya itu Yesus, juru selamat satu-satunya itu Yesus, sang pencipta itu Yesus, hakim adil hari kiamat satu-satunya itu Yesus, pemilik surga satu-satunya itu Yesus. Apalagi ya, ayat Alkitab very clear menjelaskan kok. Jadi Yesus itu selalu numero uno, number one ya. Ya, ini bukan sanjungan ngawur dari HTD, semua ada ayat Alkitabnya. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, keberagaman wajib, disyukuri, bersahabat dengan beda iman itu bisa. Kita Indonesia, kita Pancasila. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, numero uno, selalu number one ya. Sebagai Allah number one, sebagai Tuhan number one, sebagai sang pencipta number one, sebagai hakim adil number one, sebagai pemilik surga number one, sebagai disembah di surga number one, no others ya, tidak ada lainnya. Segala hormat untuk Yesus Kristus. Haleluya, amin.